Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sehat semua kan? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS, materinya sejarah masuknya kerajaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita simak dulu yuk, kita lihat dulu gambar-gambar peninggalan prasejarah yang pernah masuk ke Nusantara. Nah, setelah kita melihat beberapa peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha, hari ini sekarang Ibu mau ngebahas awal mula sejarahnya masuknya kerajaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Jadi, pada mulanya nenek moyang kita belum mengenal agama. Mereka menganut kepercayaan yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Keduanya tidak diketahui yang mana yang lebih dulu ada. Animisme adalah kepercayaan pada roh-roh halus, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan. Sampai akhirnya agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India dan Cina. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ada banyak sekali dan mereka meninggalkan peninggalan sejarahnya, di antara lain kerajaan-kerajaan sebagai berikut. Nah, kita masuk ke kerajaan yang pertama, Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu yang paling tua, yang terletak di Kalimantan Timur, di dekat Sungai Mahakam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Raja pertamanya yaitu Kudungga. Lalu setelah Kudungga turun, kemudian digantikan oleh Asmawarman. Setelah itu digantikan juga oleh Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini memuja Dewa Siwa, maka ia beragama Hindu. Peninggalan dari kerajaan Kutai adalah prasasti Kutai yang terdapat pada tiang batu yang disebut Yupa, yang ditemukan di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti tersebut menceritakan tentang Raja Mulawarman yang baik budi. Pada masanya, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Prasasti Yupa ini dibuat untuk memperingati Raja Mulawarman yang telah menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana, dan selain itu peninggalan dari kerajaan Kutai adalah beberapa arca yang terbuat dari perunggu dan emas. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Berdiri pada tahun 450 Masehi, raja yang terkenal bernama Purnawarman. Raja Purnawarman memuja Dewa Wisnu, maka ia menganut agama Hindu. Lalu, peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti yang ditulis oleh huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di antara lainnya ada prasasti Ciaruten yang terdapat jejak kaki Purnawarman, lalu prasasti kebun kopi, prasasti jambu, prasasti muara Ciaruten, dan prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Lebak. Selain prasasti itu, Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan sejarah yaitu pembuatan irigasi dari Sungai Gomati. Nah, lalu kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram yang terletak di daerah Yogyakarta. Raja yang pertamanya adalah Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Kerajaan ini dikenal dari sebuah prasasti di desa Canggal, Barat Pagelang. Prasasti ini menceritakan tentang didirikannya sebuah lingga Siwa di atas sebuah bukit oleh Raja Sanjaya. Lalu wilayah kekuasaan Mataram mencapai Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Oke, mari kita lanjutkan ke kerajaan yang selanjutnya, yaitu Kerajaan Kediri yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Raja yang pernah bertahta di sana ada beberapa, antara lain adalah Raja Bahameswara, Jayabaya, Sarweswara, Aryaswara, Gandra, Kameswara, dan Kertajaya. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Kediri antara lain ada Prasasti Pandeglang, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang, dan lain-lain. Selain itu, ada juga kitab dari Asmarandana, Baratayuda, dan lain-lainnya. Raja Kediri yang terakhir adalah Raja Kertajaya yang memerintah sampai tahun 1222 Masehi. Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok yang menandai berakhirnya dari kekuasaan Kerajaan Kediri. Setelah Kerajaan Kediri hancur, lalu berdirilah Kerajaan Singosari. Setelah mengalahkan Raja Kertajaya Kediri, Ken Arok dinobatkan Brahmana sebagai penjamaan Dewa Wisnu, yang menunjukkan Singosari adalah kerajaan Hindu. Raja-raja yang pernah berkuasa di antara lain ada Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa Kertanegara. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Singosari antara lain Candi Singosari atau makam Kertanegara, Candi Kidal, Candi Jago, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada Kerajaan Majapahit yang terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294. Setelah itu, Kertarajasa memerintah dengan bijaksana sampai wafatnya di tahun 1309 Masehi. Kemudian digantikan oleh Jayanegara. Jayanegara wafat dan digantikan oleh adiknya yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Pada tahun 1350, beliau turun tahta dan digantikan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Puncak kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk dan patihnya yaitu Patih Gajah Mada. Lalu kerajaan Majapahit mendapat sebutan sebagai kerajaan maritim dan kerajaan agraris. Selain itu disebut sebagai kerajaan Nusantara. Peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit ada berupa karya sastra dan juga candi. Karya sastra yang dihasilkan diantaranya Kitab Negara Karta Agama, Kitab Sutasoma, dan ada pun candi-candi dari peninggalan kerajaan Majapahit, yaitu Candi Jabung, Candi Panataran, Candi Sawentar, dan Candi Suwarna. Tadi kita telah membahas kerajaan-kerajaan Hindu yang masuk ke dalam Nusantara. Lalu sekarang kita akan membahas peninggalan sejarah kerajaan Buddha di Indonesia. Agama Buddha lahir di India sesudah agama Hindu. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Kata Buddha berarti orang yang sudah suci budinya dan sangat besar kebijaksanaannya. Kerajaan di Indonesia yang bercorak Buddha adalah Kerajaan Keling dan Kerajaan Sriwijaya. Lalu kita masuk ke kerajaan Buddha yang pertama, yaitu Kerajaan Keling atau yang biasa disebut dengan Kerajaan Holing. Terletak di daerah Jawa Tengah. Hal ini berdasarkan berita dari Cina, yaitu dari dinasti Tang. Dari sumber tersebut, pada tahun 647 Masehi, kerajaan ini diperintah oleh Ratu Sima dan rakyatnya sangat hidup makmur pada tahun 664 Masehi. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti yang terdapat di Desa Tukmas di kaki Gunung Merbabu. Prasasti tersebut bertulis pada tahun 650 Masehi dan ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kita masuk ke kerajaan yang terakhir di kerajaan Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 dengan raja pertamanya yaitu Sri Jayanegara dan berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya mengalami zaman keemasan pada saat diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Wilayah Sriwijaya meliputi hampir seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Oleh karena itu, Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Nusantara pertama.
Lalu Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha, dan sebagai pusat perdagangan. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya berupa Candi Muara Tikus dan bangunan tempat suci Biara Beka, serta prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Ada 5 buah prasasti, antara lainnya Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, dan yang lainnya. Lalu, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini adalah sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, nenek moyang kita menganut kepada kepercayaan dinamisme dan animisme. Selanjutnya masuklah agama Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui pedagang-pedagang yang berlayar ke Indonesia. Lalu terbentuklah beberapa kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan yang bercorak Hindu antara lain Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram, Kediri, Singosari, dan juga Kerajaan Majapahit. Selain itu, kerajaan yang bercorak Buddha ada 2. Yang pertama ada Kerajaan Keling dan yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan tersebut telah berdiri lama di Indonesia dan meninggalkan sejarah berupa candi. Sekian materi mengenai masuknya kerajaan Hindu dan Buddha ke Indonesia yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami materi